Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita, mungkin di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Akan tapi kalau kita meneliti dengan seksama, nikmat yang Allah karuniakan jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu senantiasa kita mensyukuri sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, insya Allah hati kita akan menjadi lebih lapang dan bahagia. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Mungkin sejak kecil kita sering mendengar atau mengikuti ceramah agama tentang Isra wal Mi'raj. Dan sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini begitu berkesan bagi saya secara pribadi, mungkin bagi sebagian orang. Yang saya masih ingat sekali bahwa peristiwa ini berawal dari wafatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Beliau sebagai sosok manusia yang luar biasa, Khadijah ini, karena mendukung dakwah Rasulullah SAW di fase-fase awalnya. Makanya Rasulullah sangat kesedihan dan dirundung kesedihan yang amat sangat luar biasa. Beliau juga manusia biasa, Nabi Muhammad SAW bisa juga dirundung kesedihan. Kemudian wafat juga paman beliau yang membela beliau, menolong beliau, melindungi beliau. Tapi sayang wafat tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul keponakannya sendiri. Dialah Abu Thalib. Maka dengan wafatnya Abu Thalib tambah bersedih hati Rasulullah SAW. Kita bisa membayangkan, teman sekalian, dengar, rasakan betapa sedihnya Rasulullah SAW ketika itu, sosok istri yang menyokong dakwah beliau dengan hartanya, dengan kasih sayangnya, dengan perlindungannya, dan pamannya yang melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy telah meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui teman sekalian, meskipun beliau Rasulullah SAW bersedih dan berduka, tentu kita semua pernah mengalami seperti yang dirasakan Rasul. Tapi Rasulullah sedihnya luar biasa. Beliau tidak larut dalam kesedihan. Hubungan beliau dengan Sang Khalik tetap terjaga. Karena tetap terjaganya hubungan Rasulullah SAW dengan Sang Khalik, itulah Allah memberikan anugerah pada beliau dengan Isra wal Mi'raj. Dan dimi'rajkan beliau dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa. Lalu terus naik ke langit ke-1 sampai ke-7. Sampai ke Sidratul Muntaha dan akhirnya bertemu Allah dan menerima perintah salat. Tentu ketika beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, diperjalankan oleh Allah mengelilingi, berjalan menuju semakin tinggi, maka tampak kecillah dunia itu tersebut. Tampak kecillah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oh ternyata alam semesta jauh lebih luas, kekuasaan Allah jauh lebih luas. Ini menjadi hikmah pelajaran penting bahwa kalau kita ingin segera recovery dari kesedihan, hendaknya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga kita bisa melihat dunia ini dengan jauh lebih luas. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekelumit cerita tersebut, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa permasalahan dan kendala dalam hidup ini terjadi bukan karena kemiskinan yang melanda. Bukan karena orang lagi seret rezekinya, tidak punya uang, bukan. Bukan pula karena sakit yang dirasakan. Bukan juga karena ekonomi yang morat-marit, kadang makan, kadang tidak, kadang-kadang uang, kadang tidak. Bukan juga karena para pejabat yang korupsi sehingga tidak mempedulikan rakyatnya, bukan. Itu hal-hal yang di luar kontrol kita. Masalah yang sangat serius adalah jika seorang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, harta yang berlimpah,
badan yang sehat tetap akan membuatnya tidak tenang dan nyaman jika hubungannya pada Allah tidaklah baik. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sunnatullah, ya, rumus baku yang berlaku untuk semua jenis manusia. Karena manusia Allah yang menciptakan, hati manusia Allah yang menciptakan. Dan hati ini tidak akan pernah tenang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syaitanirrajim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati manusia bisa menjadi tentram. Teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tidak tentram, hati yang tidak damai, hati yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan adalah salah satu indikator bahwa di hati kita itu bersemayam selain Allah. Yang dominan di hati kita adalah makhluk, ingatan kepada makhluk. Kalau hati manusia didominasi oleh selain Allah, hampir bisa dipastikan dirinya tidak akan pernah tenang. Walaupun dia pergi ke langit, pergi ke gunung, pergi ke pantai, hatinya tidak akan pernah tenang sebelum dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini rumusnya teman sekalian, mata kita fokus ke makhluk, tapi hati kita fokus ke Khalik, Sang Penciptanya. Jangan sampai kebalikannya, mata kita ke makhluk, hati juga ke makhluk. Sehingga semakin robeklah hati kita ketika kita banyak mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Quran surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang donka. Menyebutnya sudah sulit, donka, kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat mereka dalam keadaan buta. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, orang-orang yang berpaling dari Allah pasti kehidupannya sempit. Hatinya sempit, kehidupannya sempit. Ya, sehingga apapun yang dilakukan tidak nyaman, tidak tenang. Dan itu jangan disalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang luar. Tapi karena kita sendirilah yang salah dalam menempatkan hati kita. Harusnya dominan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan senyuman orang yang tidak kenal sholat 5 waktu. Jangan tertipu dengan riang di wajah orang yang jauh dari masjid. Dan jangan tertipu dengan candaan mesra orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu semua adalah kamuflase yang mereka tampakkan pada hakikatnya. Mereka selalu dan terus dalam keadaan kegelisahan karena jauhnya hubungan mereka dengan Allah. Mungkin kalau kita berkumpul dengan teman-teman, orang itu berkumpul dengan teman-temannya, dia akan ketawa, ya, riang, tapi kemudian dia kembali lagi ke rumahnya, dia akan kembali bersedih dan dia kembali gelisah. Karena kenapa? Bukan karena peristiwanya, tapi karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan pada kita semuanya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa nashaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta dan anak-anak mereka, orang-orang kafir, membuatmu kagum. Kadang-kadang kita mudah kagum dengan, oh itu hartanya sudah banyak, asetnya sudah banyak, si om ini, si fulan ini banyak sekali hartanya, dan anak-anak mereka ini sudah kesini jadi ini, jadi itu. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu semua adalah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk yang berumah tangga. Rumah tangga Rasulullah SAW
sebagaimana persaksian salah satu istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah, bahwa sering selama beliau hidup bersama Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anhu bersama istri-istri Rasulullah, artinya lebih dari satu, merasakan 3 bulan berturut-turut dapur mereka tidak ngebul, ya, karena tidak ada yang bisa dimasak 3 bulan berturut-turut kecuali kurma dan air putih saja. Walaupun demikian, tidak ada satupun mereka yang mengeluh atau minta diceraikan. Karena sekali lagi permasalahannya bukan karena ini dan itu. Permasalahan terbesar jika seseorang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Allah, pasti hidupnya banyak akan mengeluh. Maka jika baik hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala tetap dan selalu terjaga, maka hidup akan selalu dalam keadaan baik dan tenang apapun kondisinya. Apapun kondisinya, baik sehat maupun sakit. Ya. Banyak orang yang sehat tapi karena tidak terjaga hubungan baik dengan Allah, dia selalu gelisah. Tapi ada juga orang-orang yang divonis sakit parah, tapi dia yakin kepada Allah dan hubungannya baik sama Allah, dia mengalami ketenangannya luar biasa dan dia bisa sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Teman-teman sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau sering menyuruh Bilal ketika sudah waktunya mengumandangkan iqamah untuk sholat, beliau sering berucap, "Ya Bilal, aqimis sholat arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah sholat dan buatlah kami istirahat dengannya. Masya Allah. Jadi istirahatnya Rasulullah SAW itu sholat. Sholat itu adalah waktunya istirahat. Bukan dijadikan sebagai beban. Tapi dia rehat sejenak dari hiruk pikuk dunia yang meletihkan. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wajuli'at qurratu aini fis sholah." Dan dijadikan penyejuk hatiku, senang hatiku ada dalam keadaan sholat. Rasulullah sangat sejuk hatinya ketika dalam sholat. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan ketika sholat? Apakah sholat itu membawa kedamaian, ketenangan, keringanan beban kita, atau menjadi beban dalam hidup kita? Dan sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka buat kita yang telah diberikan karunia Allah dapat melaksanakan dan semoga tetap diberikan kekuatan untuk selalu menjaga sholat, maka hendaknya kita mau sering-sering mengevaluasi sholat kita. Apakah mulai kita berdiri akan sholat sampai salam yang kedua, apakah itu semua sudah sesuai aturan yang berlaku atau hanya aturan menurut selera kita, mau cepat-cepat selesai. Rasulullah memisahkan orang yang suka melakukan gerakan di luar gerakan sholat yang dibutuhkan, seperti kaki yang bergerak-gerak tak henti saat berdiri, atau tangan yang digerakkan saat salam, atau itu seperti ekor kuda yang tidak mau berhenti. Mereka yang tidak tumakninah itu bahasanya istirahat diam sejenak. Dalam sholat itu dimisalkan seperti ayam mematuk makanannya. Tuk, 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 tuk. Jadi cepat sekali ya, tidak ada jeda. Yang mendahului imam itu seperti keledai. Jadi idealnya sholat itu ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, setelah kata bar baru makmum itu bergerak. Jangan baru ketika Allah sudah bergerak juga. Yang sujudnya tidak benar seperti anjing, yang meletakkan rata seperti ini. Yang suka celingak-celinguk seperti serigala. Jadi lihat kiri, lihat kanan. Maka jangan sampai kita sholat tetapi tidak atau masih belum dinilai punya hubungan yang baik dengan Allah, karena sholat kita tidak sesuai aturan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah dan dapat dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian rahmatullah wabarakatuh, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi poin penting bagi kita semuanya. Tetap jaga sholatnya, apapun kondisi kita hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.